Video kali ini saya akan membahas tentang MySQL function. Sebelum itu ada baiknya kita mengetahui apa itu MySQL function. Fungsi atau function atau kata lainnya method merupakan suatu subprogram yang diperuntukkan untuk mengerjakan suatu perintah tertentu sesuai dengan fungsi metode itu sendiri. Di dalam MySQL sudah terdapat beberapa fungsi default yang dapat digunakan untuk mengerjakan tugas tertentu. Misalnya untuk mencari nilai minimal, menghitung rata-rata, dan menjumlahkan suatu nilai. Dengan menggunakan fungsi, tentu saja pekerjaan untuk mengelola dan analisis data menjadi lebih mudah dan akurat. Penggunaannya pun tidaklah sulit bagi pemula untuk menguasai function di MySQL ini. Sebagai dasar untuk mengembangkan aplikasi web menggunakan database MySQL. Jenis function di MySQL. Di MySQL terdapat dua fungsi yang digunakan. Fungsi-fungsi ini mempunyai kegunaannya masing-masing. Yang pertama, built-in function atau BIF, yaitu fungsi yang sudah disediakan oleh MySQL. Jenis-jenis built-in function atau BIF. Yang pertama ada fungsi string, yang kedua fungsi numerik, yang ketiga fungsi date and time, dan yang keempat fungsi aggregate atau pengelompokan. Fungsi yang kedua yaitu user-defined function. User-defined function merupakan fungsi yang dibuat oleh pengguna database. Dari fungsi yang sudah ada atau built-in function tidak memenuhi kebutuhan pengguna basis data. Selanjutnya kita langsung saja ke praktikumnya dengan menggunakan command prompt atau CMD. Terlebih dahulu kita aktifkan Apache dan MySQL pada SAMPP. Klik Start pada Apache dan MySQL. Kemudian kita buka command prompt. Ketik cd/sampp/mysql/bin, kemudian enter. Kita login menggunakan akun root. MySQL root. Root di sini adalah sebagai super admin. Pertama kita bahas tentang fungsi string. Yang pertama yaitu ASCII. ASCII merupakan fungsi yang digunakan untuk memberikan nilai dari sebuah karakter. Bila dimasukkan kata atau sederetan huruf atau karakter, maka yang diberikan nilai ASCII-nya adalah karakter urutan paling kiri. Sebagai contoh, kita ketik select ASCII dalam kurung tanda petik A huruf besar, koma, ASCII dalam kurung tanda petik A kecil. Kemudian enter. Maka hasil untuk A besar yaitu 65 dan untuk A kecil yaitu 97. Kemudian kita ketikkan select ASCII dalam kurung 1
kemudian ASCII dalam kurung 0, kemudian ASCII dalam kurung tanda petik 2. Kemudian enter. Hasilnya bisa kita lihat pada ASCII 1 49, kemudian di ASCII 0 0, di ASCII tanda petik 2 0. Kemudian kita akan membahas tentang di mana fungsi ini akan memberikan bentuk asal dari suatu bilangan. Sebagai contoh, kita ketikkan select char dalam kurung 75, char 85, char 9. Kemudian enter. Bisa kita lihat untuk hasilnya di sini. Selanjutnya, bin. Fungsi ini akan memberikan bentuk binary dari suatu bilangan. Bila dimasukkan karakter huruf, maka hasilnya akan 0. Sebagai contoh, kita buat perintah select bin dalam kurung 46, bin dalam kurung 67, kemudian bin dalam kurung tanda petik 12, kemudian bin di sini kita buat nama dalam kurung tanda petik unika. Kemudian enter. Di sini bisa kita lihat hasilnya bin dari 46 1110, bin dari 67 100 bin dari tanda petik 12 1100. Kemudian bin yang unika nilainya 0. Selanjutnya ada OCT. Fungsi ini akan menghasilkan M menjadi format bilangan oktav atau bilangan basis 0. Perintahnya yaitu select OCT dalam kurung 23, OCT dalam kurung 34, OCT dalam kurung 45, kemudian enter. Maka OCT 23 hasilnya 27, OCT 34 hasilnya 42, dan OCT 45 hasilnya 55. Kemudian ada fungsi conv. Fungsi ini akan mengubah numerik atau karakter dari basis bilangan awal menjadi bilangan tujuan. Contoh perintahnya yaitu select conv dalam kurung 11.000.011,4,28,
kemudian enter. Maka hasilnya itu Q3H. Selanjutnya yaitu karakter length. Karakter length merupakan fungsi yang akan menghasilkan jumlah atau panjang karakter dari suatu teks. Perintahnya yaitu select length dalam kurung tanda kutip unika kemudian enter. Maka hasilnya 5 karena jumlah huruf unika adalah 5. Kemudian kita akan mengenali perintah dari fungsi-fungsi numerik. Yang pertama ada ABS. Fungsi ini untuk mengabsolutkan angka. Perintahnya yaitu select ABS dalam kurung min 7. Maka hasilnya adalah 7. Kemudian kita buat contoh ABS lagi. Select ABS dalam kurung 7. Hasilnya akan tetap sama yaitu 7. Selanjutnya ada fungsi cell, di mana perintah ini digunakan untuk membulatkan angka. Contoh perintahnya kita ketik select cell dalam kurung 0,8. Kemudian error, kita ulangi lagi. Select cell dalam kurung 0,8. Tutup kurung. Maka hasilnya adalah 1. Kita juga bisa membuat perintah ceiling, misalnya select ceiling. Kita buat angkanya lebih besar, 100.9, kemudian enter. Maka hasilnya akan menjadi 101 atau 101. Kemudian ada fungsi floor. Fungsi ini membulatkan angka ke bawah, kebalikan dari cell. Contoh perintahnya yaitu select floor dalam kurung 1,9, kemudian enter. Bisa kita lihat hasilnya 1 karena pembulatannya ke bawah. Selanjutnya ada fungsi PI, digunakan untuk menghasilkan nilai dari I. Perintahnya yaitu select I dalam buka kurung tutup kurung, kosongkan saja, enter. Kemudian hasilnya yaitu 3141593. Kemudian kita buat lagi select PI
dalam kurung kosongkan aja, kemudian kalikan PI, kurung tutup kurung, enter. Maka hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah POW. Fungsi ini digunakan untuk mengembalikan nilai suatu bilangan yang dipangkatkan dengan bilangan lainnya. Contoh perintahnya yaitu select POW dalam kurung 4,5. Enter, maka hasilnya adalah 1024. Kemudian kita buat perintah lagi yaitu select POW dalam kurung min 4,6. Maka hasilnya adalah 4096 karena pangkat min 4 pangkat 6 adalah 4096. Selanjutnya ada run, di mana fungsi ini digunakan untuk membangkitkan bilangan acak antara 0 dan 1. Contoh perintahnya itu select run dalam kurung kosongkan saja, kemudian dikali 20. Maka hasilnya ini. Kemudian kita beri perintah select cell run, di mana perintah ini akan menghasilkan bulatan angka ke atas dari bilangan acak. Contohnya itu select cell run dalam kurung kosongkan saja, kemudian dikali 100. Maka hasilnya adalah 91.